kita memberikan dukungannya secara totalitas. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Yang kau sampaikan ini bikin kita terharu kalau kalian selama ini outsider. Langkah baiknya sebenarnya teman-teman Nasdem mundur gitu ya. Mundur gitu ya. Sayang, 1000 kali sayang. Harapan belum menjadi kenyataan. Kalian di dalam, kalian ikut di dapurnya Jokowi. Biasa berubah-ubah, pagi kedelai, sore tempe, pagi kedelai, sore tempe. Sejujurnya, kita telah mengalami berbagai kemajuan dalam berbagai peranata kehidupan yang ada. Sikapnya harus jelas, jangan berdua muka begitu. Itulah yang saya sebut tadi, itulah dilema Nasdem ini ke depan. Karena pasti akan melakukan delegitimasi, degradasi terhadap apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi, di mana Nasdem ada di dalam itu. Pidato Surya Paloh jadi sinyal keberpihakan Nasdem. Lalu kenapa tidak mundur dari koalisi pemerintah? Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Presiden Jokowi menjawab kritik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut revolusi mental di era Presiden Jokowi belum maksimal. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Apalagi kalau perubahan dalam konteks restorasi. Kan kita harus faktual, harus realistis. Bahwa negara ini masih belum baik semua, harus kita perbaiki. Dengar dulu, yang kau sampaikan ini bikin kita terharu kalau kalian selama ini outsider. Kalian di dalam, kalian ikut di dapurnya Jokowi. Berada. Sebentar dulu. Tiba-tiba seperti turis kau datang. Bang, mau kita lakukan ini. Penafsirannya ini. Mau bilang begini. Bukan begitu, Bang. Enggak, bukan begitu, Bang. Enggak. Itu penghinaan terhadap Pak Jokowi loh. Bukan. Saya kira kenapa saya katakan penghinaan ya? Karena begini kan, di zamannya Pak Jokowi inilah rakyat tidak harus mikirin bayar uang sekolah, masuk rumah sakit. Kita bicara soal keadilan bagi rakyat. Keadilan kan absurd ya, bahwa kekurangan itu banyak ya. Tapi itulah yang saya sebut tadi, itulah dilema Nasdem ini ke depan. Karena pasti akan melakukan delegitimasi terhadap apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi, di mana Nasdem ada di dalam itu. Logika kita menyatakan kita yakin akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Menteri masih ada kan, Bang? Masih lah menteri kita. Komplit kan? Komplit keberadaan menteri-menterinya masih. Bahwa kemudian Surya Paloh berbicara seperti itu ya mungkin berdua muka begitu. Usai melantik Menkominfo dan para wakil menteri, Jokowi pun menjawab kritik Surya Paloh. Dengan santai, Jokowi menjelaskan bahwa apa yang belum maksimal seharusnya dimaksimalkan. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan gerakan perubahan yang diinisiasi partainya mirip dengan gerakan revolusi mental Presiden Joko Widodo. Kesamaan visi itulah yang membuat Surya Paloh saat itu mendukung Presiden Joko Widodo 2 periode. Namun, kini ia menyayangkan dukungannya terhadap Jokowi. Gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental, sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita, kata Surya Paloh pada apel siaga perubahan di GBK, Jakarta Pusat, Minggu 16 Juli. Surya Paloh lalu menyinggung mengenai dukungan kepada Presiden Jokowi selama 2 periode, sebab menurutnya, gagasan Nasdem sama dengan gagasan Jokowi. Kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudara-saudaraku, ujar Surya Paloh. Kita memberikan dukungan yang totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi gagasan dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki, imbuhnya. Namun begitu, dukungan kepada Jokowi merupakan hal yang patut disayangkan menurutnya. Sebab menurut Surya Paloh harapan Nasdem berupa dukungan kepada Jokowi belum tercapai. Tapi sayang 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan, ucap Surya Paloh disambut sorakan kader Nasdem.
Dikutip dari Tempo.com, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia seperti ramah tamah, sopan santun hingga mengenal tempo seliro dan asas kepantasan kini telah berubah. Menurut Surya Paloh, bangsa Indonesia yang dulu menjunjung kepatutan budaya malu penuh dengan spirit kegotong royongan, hari ini sudah sulit untuk ditemuinya. Bangsa kita telah berubah hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan. Semangat kecintaan berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini, ujar Surya Paloh dalam pidatonya di apel siaga perubahan Partai Nasdem di GBK Jakarta, Minggu 16 Juli 2023. Menurut Surya Paloh, saat ini bangsa Indonesia terjebak dalam pragmatisme dan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Oleh karena itu, Surya Paloh menyebut hal ini menjadi dasar filosofis partainya untuk melakukan gerakan perubahan dalam melakukan perubahan yang berarti dan mendasar. Atas dasar itu, Surya Paloh menyatakan partainya mantap mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres, walaupun kata Surya Paloh, sosok yang ia dukung dan usung itu diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik kesalahpahaman, salah pengertian kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangi, kemudian kita menyerah. Tidak, kata Surya Paloh. Surya Paloh menyatakan Partai Nasdem konsisten tetap mendukung Anies Baswedan karena dianggap sebagai sosok yang menghormati pluralisme. Menurut dia, Anies merupakan sosok yang memberikan bukti praktek pluralisme. Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme yang kita hargai bukan hanya di bibir, tapi juga dalam praktek kehidupan yang nyata, kata Surya Paloh. Bukan hanya itu saja, terang-terangan Partai Nasdem juga menyatakan tidak mengundang Presiden Jokowi ke acara apel siaga perubahan. Mengapa Nasdem tidak mengundang Presiden Jokowi? Benarkah hubungan Nasdem dan Presiden Jokowi kembali retak? Padahal pihak di luar Nasdem, yakni pimpinan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Demokrat dan PKS diundang. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai hubungan Nasdem dan Jokowi sudah retak. Hal itu disampaikan Ujang karena tidak diundangnya nama Presiden Jokowi pada acara apel siaga perubahan itu akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno pada Minggu 16 Juli. Memang sudah retak, berbeda jalan, beda dukungan dan pilihan antara Jokowi dan Nasdem semenjak dideklarasikan Anies sebagai capres 2022 lalu. Dari situ hubungan keduanya sudah mulai retak, kata Ujang saat dihubungi. Ujang melanjutkan sudah mulai pecah dan jalan masing-masing keduanya karena berbeda kepentingan. Tetapi kalau sama kepentingannya bersatu seperti periode pertama Presiden Joko Widodo. Lalu Ujang kembali menegaskan tidak diundangnya Presiden Jokowi pada ASP Partai Nasdem menegaskan retaknya hubungan Presiden dan Partai besutan Surya Paloh tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut bahwa Presiden Joko Widodo tidak diundang dalam acara konsolidasi partai bertema apel siaga perubahan di Stadion Gelora Bung Karno. Pada 16 Juli lalu, Ahmad Ali mengungkapkan alasan Presiden Jokowi tak diundang dalam agendanya. Ali menyebut bahwa agenda apel siaga perubahan dikhususkan hanya untuk kader Partai Nasdem dari seluruh Indonesia. Ahmad Ali pun mengungkapkan alasan tersebut. Namun, padahal pihak di luar Nasdem yakni pimpinan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Demokrat dan PKS diundang. Bahkan di luar koalisi tersebut pun diundang, yakni dari Partai Golkar.